Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Citra Liza Tifania dari Sistem Informasi 2018 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang requirement review untuk mata kuliah analisis desain berbasis objek. Requirement review yaitu menurut buku referensi adalah sesi peninjauan kolaboratif yang melibatkan perwakilan pelanggan, misalnya end user, lalu analis, reviewer, dan mungkin orang yang berada di dalam bidang marketing. Lalu, mengapa sih requirement review itu diperlukan? Tujuan utamanya yaitu agar sistem yang dibuat itu sesuai sama keinginannya klien atau ordernya klien yang ingin membuat suatu sistem kepada kita. Requirement review itu penting karena kita memastikan lagi apakah syarat atau rules atau keinginan klien untuk misalnya melakukan perubahan, request yang lain itu udah terpenuhi dan pelanggan juga bisa klien kita tuh bisa menggunakannya itu dengan mudah tanpa ada kendala atau mereka tidak bingung menggunakannya. Untuk menyusun requirement review ini ada top 10 requirement review guidelines. Ada 10 cara agar lebih mudah untuk menyusunnya. Apa aja, yaitu dari yang pertama, memastikan model domain yang kita jelaskan itu setidaknya 80% dari abstraksi atau jabaran yang paling penting. Masalah domainnya yaitu misalnya dunia data objek, masalah non-teknis, end usernya itu agar misalnya nggak bisa mengerti gitu. Yang ke-9, pastikan model domain menunjukkan is a, generate, dan has a, hubungan antara setiap objek domain. Yang ke-8, pastikan kasus penggunaan Anda itu menjelaskan tindakan dasar dan alternatif. Yaitu misalnya kita udah menetapkan tindakan yang ini, tapi kita harus menetapkan alternatif yang lain, misalnya ada kayak kegagalan atau yang tidak diinginkan. Jadi kita udah prepare jalan yang lain, misalnya alternatif lain secara active voice. Yang ke-7, pastikan bahwa kalimat yang passive voice, yaitu persyaratan fungsional yang harus dan tidak diserap dalam dan kecampur dengan teks use case active voice. Yang ke-6, pastikan Anda telah mengatur penggunaan set atau paket yang dimiliki setiap set, setidaknya satu dari diagram use case. Lalu yang ke-5, memastikan use case sudah ditulis dalam konteks model objek. Yang ke-4, memastikan kasus requirement yang ditulis dalam konteks user interface. Yang ketiga, sudah dipastikan telah dilengkapi deskripsi use case dengan semacam papan cerita menggambarkan garis layar maket atau prototype GUI. 2, kasus penggunaan model domain dan mockup atau prototype GUI dengan end user, pemangku kepentingan, dan mungkin staff marketing. Yang pertama itu disusun dengan 8 langkah mudah untuk penggunaan requirement yang lebih baik. Yang pertama ada menghapus semua yang berada di luar cakupan, atau yang kedua kalimat pasif menjadi kalimat aktif, passive voice menjadi active voice, agar tidak ambigu. Pastikan teks use case tidak terlalu abstrak. Secara akurat mencerminkan GUI, menyebutkan objek domain yang berpartisipasi, memastikan Anda mempunyai semua alternative course. Lalu melacak setiap persyaratan ke kasus penggunanya. Mengalokasikan persyaratan fungsional ke use case atau kasus penggunaan. Di tahap
tertentu perlu menghubungkan persyaratan fungsional dengan use case. Jadi dapat didemonstrasikan semua kebutuhan pelanggan atau customers requirements yang telah berhasil diimplementasikan atau diterapkan. Lalu setelah menulis deskripsi use case, untuk tindakan lanjutnya yaitu mengalokasikan persyaratan ke use case. Tidak jarang memunculkan beberapa area requirement yang mungkin telah dihapus atau tidak digunakan lagi. Lalu jika memang tidak ingin melakukannya, pastikan Anda melakukan hal ini selama Anda menyusun requirement review. Jika sudah menggunakan persyaratan fungsional sebagai sumber utama use case atau kasus penggunaan, selanjutnya sudah bisa menjadi kolerasi langsung antara requirement dan use case. Tapi, pada beberapa kasus yang berbeda seperti kasus penggunaan yang ditemukan dari prototipe UI dan bawaan dari buku petunjuk pengguna itu sendiri. Beberapa penelusuran yang dulu dan memungkinkan pembaruan secara fungsional, mungkin adanya pembaruan perubahan atau diperbarukan lagi sistemnya. Terus kita tuh bekerja sama pelanggannya juga. Itu juga perlu dilakukan. Requirement reviews dalam praktek Internet Store. Yang pertama, yaitu menghapus segala sesuatu yang di luar cakupan. Banyak kendala yang sering terjadi saat menentukan behavioral requirement adalah memulai atau mengakhiri setiap penggunaan kasus di tempat yang salah, atau untuk memasukkan informasi tambahan yang berada di luar cakupan use case sederhana yang sedang dijelaskan. 2. Penamaan objek domain yang berpartisipasi. Saat mencoba untuk menjalankan desain berorientasi objek dari kasus penggunaan, sangat penting bahwa kasus penggunaan tersebut ditautkan ke dalam objek, jadi saling link. Lalu memastikan memiliki semua alternative course. Jadi diuraikan dalam sistem tapi masih dalam batas skenario penggunaan, ada baiknya kita untuk menyiapkan rencana awal dan rencana alternatif. Mungkin rencana awalnya yang rencana awal yang udah ditetapkan di awal, lalu rencana alternatifnya itu misalnya ada perubahan atau mungkin ada kegagalan atau ada yang error. Itu juga kita harus menerapkan rencana alternatif agar tidak mengganggu jalannya pembuatan sistem. Setidaknya jika berencana untuk membangun sesuatu sistem yang kuat, terdapat filosofi seperti do the simple thing that you could possibly work, dan you are not gonna need it. Bila digabungkan bersama-sama, hasilnya yaitu menyebabkan hasil yang buruk atau yang negatif. Alasannya yaitu karena lebih dari setengah kompleksitas proyek perangkat lunak berurusan dengan tindakan alternatif. Jadi semua tindakan alternatif harus sudah diperhitungkan di awal. Lalu memeriksa bahwa teks kasus penggunaan tidak terlalu abstrak. Memeriksa kembali apakah ada yang ambigu, tidak jelas, atau mungkin tidak lengkap. Karena kita memasukkannya itu ke dalam bahasa programmer juga. Jadi lalu merubah passive voice menjadi active voice. Sangat dianjurkan untuk menghubungkan requirement ke use cases dan tetap dalam deskripsi active voice, yaitu yang menjadi spesifikasi perilaku waktu proses secara terpisah. Karena mungkin lebih efektif dijelaskan dengan active voice. Lalu menelusuri setiap persyaratan ke kasus penggunanya. Jadi menelusuri setiap requirement itu sesuai dengan use case-nya atau tidak. Jadi dicek dari awal, mungkin ada yang tidak masuk dalam use case atau tidak saling berpartisipasi atau tidak saling link, tidak saling terhubung, tidak nyambung atau bagaimana, harus dicek lagi dari awal dan diperbaiki. Berikut adalah requirement analysis dalam bentuk bagian.
Pertama, gather information about the legacy system you are engineering, yaitu kita belajar mengenai informasi tentang bawaan sistem yang lama yang ingin kita perbarui lagi. Lalu mengidentifikasi, identify real world domain objects, lalu menggambar domain model. Dari sini kita bisa lihat do some rapid prototyping of the proposed new system. Kita membuat yang sistem baru yang maksudnya rencana kita untuk re-engineering sistem yang lama itu yang. Lalu ke sini identify use cases and put them on the use case diagrams. Setelah diidentifikasi use case-nya dan lalu kita meletakkan semuanya ke dalam suatu diagram. Organize the use cases logically into groups. Capture this information in a package diagram. Mengkoordinasi semua use case dalam satu bentuk grup, lalu menggambarkan semua informasi dalam bentuk diagram. Allocate functional requirements to the use cases and domain objects. Lalu yang terakhir, write the first 12 use cases. Jadi ada ini orang-orangnya, ada analis, misalnya ada senior developer, ada end user, ada customer, ini saling berhubungan dan saling paham tentang sistem yang akan dibuat. Jadi saling berhubungan, dia misalnya end user-nya ingin tidak paham atau ingin merubah ini. Jadi customer kita bisa menggunakan sistem yang ada dengan mudah tanpa adanya kendala atau mungkin ada yang kebingungan dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.